Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama saya. Kali ini kita masih akan membahas mengenai solusi sistem linier, di mana sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana sistem linier direpresentasikan dalam bentuk matriks, kemudian dicari solusinya dengan eliminasi Gauss untuk mencari solusi dari variabel terakhir, kemudian substitusi balik menuju ke variabel yang pertama. Nah, kali ini saya akan kembali ke representasi matriks dari suatu persamaan sistem linier. Saya akan contohkan 3 variabel saja, tapi saya kira bentuknya akan sangat umum. Jadi, kita akan kembali ke bentuk matriks untuk sistem linier, di mana biasanya kita bisa nyatakan AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah vektor variabel, B adalah vektor konstanta. Nah, bagaimana kita akan mencari dengan metode yang lain? Nah, kita akan menggunakan metode yang disebut sebagai faktorisasi LU. Faktorisasi LU. Oke, apa itu LU? Prinsipnya begini. Kalau saya punya matriks A, di mana kita bahas di sini matriks A adalah matriks persegi. Kenapa matriks persegi? Karena kita punya barisnya itu adalah banyak persamaan, kemudian koefisiennya variabelnya juga ada n, artinya banyak variabel dengan banyak persamaannya itu sama. Nah, bagaimana bentuknya seperti ini? Kita akan bisa nyatakan matriks persegi A ini menjadi perkalian antara dua buah matriks yang lain yang kita sebut sebagai L dan U. A sama dengan L, U. Nah, terus gunanya buat apa? Nah, L dan U ini adalah matriks yang istimewa. A itu adalah matriks koefisien yang sangat tergantung pada persamaan yang menjadi sistem linier itu sendiri, sedangkan L adalah matriks segitiga bawah, dan U adalah matriks segitiga atas. Nah, kita akan lihat bagaimana faktorisasi LU ini akan mempermudah perhitungan dengan secara perlahan. Ya, ada gampangnya ada susahnya sebenarnya, tergantung nanti kita menerapkannya seperti apa. Oke. Kalau kita punya misalnya A itu kita contohkan yang 3 variabel saja. Misalnya A secara umum bentuknya adalah A11, A12, A13, kemudian di sini A21, A22, A23, kemudian untuk yang baris ketiga adalah A31, A32, A33. LU ini akan berbentuk menjadi matriks segitiga bawah, alias katakanlah jangan L ya, L itu hurufnya kayak 1, kita kasih nama M saja. M11, kemudian di sini M21, M22, M31, M32, M33. Oh, terlalu panjang ke sini, saya geser ke sini. M22, M32, M33. Kenapa seperti ini? Karena matriks segitiga bawah, di mana yang sisanya adalah 0. Kemudian U-nya adalah matriks segitiga atas, U11, U12, U13. Di sini akan 0, U22, U23, 0, 0, U3. Nah, ini bentuknya akan sangat spesial. Nah, kenapa bisa mempermudah? Karena kita bisa masukkan ke persamaan ini dengan faktorisasi LU akan menjadi AX sama dengan B, LU X sama dengan B. Nah, kalau kita ingat yang persamaan matriks dari eliminasi Gauss yang bentuk terakhir, dia berbentuk matriks segitiga atas,
dia bisa disolusikan dengan substitusi balik langsung ketemu. Nah, di sini juga seperti itu. Di sini kita bisa nyatakan sebagai LUX sama dengan B itu kita bisa nyatakan sebagai ini kita singkat sebagai Y, ini L. Y sama dengan B. Kenapa bisa seperti itu? Karena U itu ukurannya 3 kali 3, X itu ukurannya ini 3 kali 3, yang ini 3 kali 1. Hasilnya adalah 3 kali 1. Perkalian matriks. Sehingga karena kita 3 kali 1, kita bisa nyatakan sebagai vektor Y yang ukurannya 3 kali 1. Ini 3 kali 3, ini juga 3 kali 1. Itu adalah istimewanya perkalian matriks. Terus, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, faktorisasi LU alias L dan U, mencari L dan U. Kemudian kalau sudah, kita akan mencari yang mana dulu? Tentu saja karena kita sudah punya L dan U, kita punya persamaan L, Y sama dengan B. Kita cari Y. Kemudian yang ketiga adalah kita punya persamaan OX sama dengan Y, di mana Y itu adalah vektor yang sudah ada nilainya, bukan bentuk persamaan lagi, bentuk variabel lagi, sehingga kita disini akan cari X. Oke, sekarang kita akan cek bagaimana langkahnya untuk mencari L dan U ini. Ada 3 metode untuk mencari L dan U, di mana 3 metode itu sangat tergantung pada isi dari L dan U itu. Kalau kita lihat di sini, L itu ya bentuknya semua tidak diketahui. Kita bisa istimewakan. Nah, misalnya kita pertama menggunakan metode yang disebut sebagai metode Doolittle. Nah, Doolittle itu di sini sebenarnya kita mengistimewakan salah satu matriks dari L dan U. Di sini kita istimewakan L-nya. L-nya kita bikin menjadi matriks segitiga bawah yang diagonalnya itu bernilai 1. 1, kemudian M 21, M 31, di sini 1, M 32, 1. Nah, ini akan sangat menyingkat persamaan. Apakah dengan L seperti ini dan U yang seperti ini akan menghasilkan A yang bebas? Ya, akan kita peroleh suatu A, sehingga nah, kita cari misalnya seperti ini. Kita punya A sama dengan LU, maka kita punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, saya akan langsung kalikan L dengan U ini, akan saya langsung kalikan dengan M-nya ini diagonalnya M11, M22, dan M33, saya ganti dengan 1. Bagaimana hasilnya? Anda bisa melakukan sendiri. Kira-kira hasilnya U11, kemudian di sini M21, U11, di sini adalah M31. Oke, sebenarnya ini tidak akan cukup di baris ini, saya tulis di bawahnya saja. Akan sama dengan U11
kemudian M21 U11, M31 U11. Kemudian yang kolom kedua U12, di sini M21 U12 tambah U22. Kemudian yang di sini adalah M31 U12 tambah M32 U22. Kemudian yang kolom ketiga adalah U13, di sini M21 U13 tambah U23. Kemudian di sini adalah M31 U13 tambah M32 U23 tambah U33. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita akan mencari solusi dengan ini yang kita ketahui? Nah, sebenarnya simpel saja, kita langsung sama dengan kan. Misalnya kita punya ini sama seperti yang contoh yang sebelumnya. Misalnya ini kita miliki adalah 4 min 3 1 min 2 1 min 3 1 min 1 2. Ini dari persamaan asal. Saya lupa ini persamaan seperti yang kemarin. Ini contohnya adalah 4 X1 min 3 X2 plus 1 sama dengan min 8, kemudian min 2 X1 plus X2 min 3 X3 sama dengan min 4, kemudian X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 3. Oke ya. Oke, pertama apa yang kita lakukan? Kita akan cari solusinya per baris paling gampang. Kita sama dengan kan. Kita hanya sudah tahu, tinggal cari U sama M. Di baris pertama sangat gampang karena U akan sama dengan A. Maka U11 sama dengan A11 sama dengan hasilnya adalah 4. U12 sama dengan A12 sama dengan min 3. U13 sama dengan A13 sama dengan 1. Kemudian baris 2. Bagaimana baris 2? Nah, ya, kita tinggal masukkan saja. Kita tahu di situ M21 kali U11 sama dengan A21. Ya udah, berarti kita tahu M21-nya. M21 sama dengan A21 per U11 sama dengan min 2 dibagi 4 atau min setengah. Kemudian kita bisa tulis 0,5 gitu ya. Min 0,5. Kemudian nah, yang kolom kedua sama sebenarnya. Kita sudah tahu U12 sama M21. Maka kita bisa cari U22 adalah A22 dikurangi M21 kali U12. A22-nya adalah 1 dikurangi M21-nya adalah min setengah. Kemudian U12-nya adalah min 3. Nah, ketemunya berapa ini? 1,5 berarti min setengah lagi. Min setengah. Oke, kemudian yang kolom ketiga. Kolom ketiga kita akan cari yang, nah di sini kita yang akan cari adalah U13. U13
adalah A23 min M21 kali U13. Kita bisa cocokkan. Ketemunya adalah min 3 min setengah kali 1. Ketemunya adalah min 3 tambah setengah, min 5/2. Alias min 2 setengah. Oke, baris ketiga. Bagaimana untuk baris ketiga? Sama saja. Baris ketiga kita cocokkan. Pertama dari M31 kali U11 sama dengan A31. Maka kita tahu adalah M31 sama dengan A31 dibagi U11 sama dengan 1 dibagi 4 atau 0,25. Kemudian kolom kedua kita bisa mencari M31 kita tahu, U12 kita tahu, M32 yang akan kita cari tahu. M32 adalah A23 kurangi M32 bukan M2 dikurangi M31 kali U13 saya bagi dengan U22, ketemunya adalah min 1 min M31 adalah 1/4, kemudian U13 adalah min 3, U22 adalah min setengah. Nah, ini ketemunya adalah min 1/4 dibagi min setengah. Ketemunya adalah setengah alias setengah. Oke, kemudian yang terakhir adalah, nah, kita akan cari tahu U33 karena M33 sama dengan 1 ya. Kita cari U33. U33 bagaimana? U33 adalah A33 dikurangi M32 kali U23 tambah M31 kali U13. 2 kurangi, terus di bawahnya 2 dikurangi setengah kali min 2,5 tambah 1/4 kali 1. Ketemunya adalah, percaya tidak percaya, ketemunya adalah 1. Ketemunya min 5/4, 4/4 1, oke. Maka kita semua sudah tahu dari baris pertama sampai baris ketiga. Kita tahu sekarang M dan U-nya. L adalah matriks dari kumpulan koefisien M. Ini matriks segitiga bawah. Jadi min setengah 1 1/4 setengah 1. Dan U adalah kumpulan dari koefisien U. Ketemunya adalah 4 min 3. 1 matriks segitiga atas, 0 min setengah min 2,5, kemudian 0, 0, 3. Oke, ketemunya adalah, oh ini salah ini, yang atas ini bukan 1 ya, ini 2 ditambah 1, ini sama dengan 3, salah. Ini min 1/4, min 1, 2 min 1, 3. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah yang mencari Y, LY sama dengan B. Oke, langkah kedua, LY sama dengan B.
bagaimana kita bisa mencari Y ini? Ya gampang, kita tinggal pakai L saja. Kita akan substitusi balik. L-nya kita tahu 1, 0, 0, min setengah, 1, 0, seperempat, setengah, 1, kali Y1, Y2, Y3, sama dan B. D-nya kita peroleh dari ini, B, min 8, 4, 3. Min 8, 4, 3. Ya, kita dari baris pertama, kita tahu Y1 sama dengan min 8. Baris kedua, kita sudah tahu Y1-nya, kita akan tahu Y2-nya. Kemudian Y2, kita tahu. Anda bisa cek ketemunya min 8 lagi. Baris ketiga, kita akan tahu Y3-nya adalah 9. Oke, simpel. Sekedar substitusi balik dari baris pertama, kedua. Ini pertama, kedua, ketiga. Oke, kemudian langkah terakhir apa? UX sama dengan Y setelah kita tahu Y-nya. U-nya tadi adalah 4 min 3, 1, 4 min 3, 1, 0, min setengah, min 5/2, 0, 0, 3, X1, X2, X3, sama dengan Y-nya adalah min 8, min 8, 9. Nah, ini kita harus substitusi balik urut dari yang bawah. Substitusi balik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita akan menghasilkan X3 ketemunya adalah 3. Dari baris kedua kita akan tahu X2-nya adalah 1. Kemudian untuk baris pertama kita akan tahu X1-nya adalah 3. Nah, itu adalah faktorisasi LU dengan matriks spesial Doolittle. Oke, bagaimana untuk matriks spesial yang lain? Tadi kita pakai yang Doolittle. Kita bisa menggunakan metode yang lain yang kita sebut sebagai Crout. Bedanya apa? Bedanya adalah yang matriks spesialnya adalah matriks U. Jadi di sini kita L-nya itu tetap, U-nya yang kita spesialkan menjadi 1 U, 1 2 U, 1 3, 1 U 2 3, 1 0 0 0 dengan L-nya tidak diagonal 1 lagi. L-nya tetap. Langkahnya kan sama persis. Kemudian metode yang lain dengan menggunakan Chomsky. Nah, kalau Chomsky ini faktorisasi LU-nya adalah dengan U-nya sama dengan L transpose. Artinya apa? Kalau kita misalnya sudah punya L sama dengan M 11, M 12, 0, 0, M 21, M 22, 0, M 31, M 32, M 33, maka U-nya adalah L transpose sama dengan, nah, transposnya bagaimana ya? Gampang. Ini M11, M21, M31, 0, 0, M22, M berapa ini? 3, 2, 0, M3, 3. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita cuma punya sedikit variabel yang dicari. Satu kali cari akan langsung ketemu L sama U sekaligus.
Sedangkan kalau yang tadi variabelnya macam-macam, ya sebenarnya sama aja sih. Oke, silakan untuk yang Crouch sama yang Chomsky ini, silakan Anda coba sendiri. Langkahnya akan sama persis seperti ini, karena konsepnya sama persis. L sama dengan B, kemudian UX sama dengan Y. Begitu juga kalau yang metode Chomsky. Oke, saya kira itu dari saya untuk faktorisasi untuk solusi sistem linear. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.